Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam kitab Ester ada satu kisah yang begitu menginspirasi saya dan begitu memberkati saya. Kisahnya seperti ini, bahwa pada suatu ketika salah seorang kepercayaan Raja Persia ketika itu, Ahasuerus, bernama Haman, dia begitu tersinggung dan marah dengan sikap dari seorang Mordekai, di mana semua orang menghormati Haman, tapi ada satu pria Yahudi bernama Mordekai yang begitu membuat Haman tersinggung karena Mordekai tidak menghormati Haman. Dan Alkitab katakan hati Haman menjadi panas. Dan setelah itu dia pulang ke rumah, dia menceritakan peristiwa tersebut. Intinya dia mengadu kepada istrinya. Dan sayang, rupanya istrinya bukannya menenteramkan hatinya, tapi justru istrinya memanas-manasi dia. Sehingga hati Haman yang tadinya panas berubah menjadi benci dan dendam kepada Mordekai. Dan singkat kata, Haman merencanakan membunuh Mordekai. Dan dia berencana untuk mendirikan sebuah tiang di pelataran istana, dan tiang itu menjadi tempat di mana Mordekai dia akan sulahkan ke sana. Namun peristiwa menarik terjadi, di mana pada malam Haman mau datang ke istana untuk melaporkan niatnya untuk menyulahkan Mordekai di tiang yang dia akan dirikan di pelataran istana. Malam itu tiba-tiba Raja Ahasuerus tidak bisa tidur, dan itu tidak seperti biasanya. Dan dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba Raja Ahasuerus ingin membaca sebuah buku. Dan secara ajaib juga, buku yang ingin dibaca oleh Raja Ahasuerus adalah buku catatan sejarah. Dan luar biasanya lagi bahwa ketika Ahasuerus membuka halaman dari buku catatan sejarah itu, tiba-tiba dia membaca sebuah kisah. Kisah tentang kebaikan hati dari seorang Mordekai, di mana rupanya beberapa waktu sebelum itu pernah terjadi persekongkolan jahat untuk mengkudeta, bahkan untuk membunuh Raja Ahasuerus. Dan rupanya persekongkolan itu diketahui oleh Mordekai, dan Mordekai membocorkan persekongkolan itu. Dan singkat kata, Raja Ahasuerus selamat. Tetapi dari jasa itu, Mordekai tidak mendapatkan apa-apa dari raja. Nah, sementara raja membaca kisah itu, tiba-tiba dia mendapat sebuah vision bahwa ada orang yang masuk ke istana. Lalu Raja Ahasuerus suruh para ajudannya untuk cek siapa kira-kira yang masuk itu. Dan akhirnya mereka melihat bahwa ternyata itu Haman. Ya, memang Haman mau menghadap Raja Ahasuerus malam itu untuk melaporkan niatnya untuk membunuh Mordekai. Lalu setelah Haman tiba di tempat Raja Ahasuerus, Raja Ahasuerus bertanya seperti ini, Haman, kira-kira kalau ada orang yang berjasa di istana ini, kita mau kasih hadiah apa? Dan Haman dalam hatinya, siapa lagi kalau bukan saya orang yang berjasa di istana ini? Tentulah itu saya, dan kalaupun ada penghargaan itu buat saya. Lalu Haman memberikan ide, Raja,
menurut saya, kalau ada orang yang berjasa di istana ini, maka orang itu harus mendapat apresiasi. Orang itu harus diberi pakaian kerajaan, naik kuda kerajaan, keliling kota, lalu orang memberikan sorakan, orang memberikan pujian. Inilah orang yang dihormati kerajaan. Raja Ahasveros terpukau juga dengan ide tersebut. Lalu dengan demikian Raja Ahasveros mengatakan, ya, lakukanlah itu kepada Mordekai. Nah, tentu ketika Haman mendengar itu, dia kaget, dia terkejut bahwa ternyata penghargaan itu, penghormatan itu, apresiasi itu adalah untuk Mordekai yang sebetulnya dia ingin bunuh ketika itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poin saya pada kesempatan ini adalah begini, bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menolong umat-umatnya. Tuhan punya banyak cara untuk melindungi hamba-hambanya. Lihat bagaimana Allah bekerja kepada Raja Ahasveros, di mana malam itu tiba-tiba Raja Ahasveros tidak bisa tidur. Lalu saya percaya oleh karya Roh Kudus menggerakkan Ahasveros untuk ingin membaca. Dan luar biasa juga, buku yang dia ingin baca adalah buku tentang catatan sejarah. Dan tentu buku itu kemungkinan cukup tebal, tapi tiba-tiba Ahasveros membuka halaman di mana ada kisah tentang kepahlawanan dari Mordekai. Sebuah rentetan cerita yang sepertinya tanda petik kebetulan, tapi saya percaya di situ ada karya Tuhan. Di situ ada karya Roh Kudus yang pada akhirnya Mordekai tidak jadi dibunuh, malahan justru dia dimuliakan, dia dihormati. Itulah cara Tuhan untuk menolong umat-umatnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, boleh saja ada orang mungkin yang berniat jahat sama kita, tapi ingat, ada Tuhan yang selalu merencanakan yang baik kepada saya dan saudara. Dan rencana Tuhan itu tidak akan mungkin gagal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya.